Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kardug.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib dan kesejahteraan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu Pemda ambil jalan pintas. Pemda mulai PHK honorer non-database BKN atau tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemda mulai ambil jalan pintas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN atau non-database BKN. Langkah ini dianggap sebagai solusi cepat menyelesaikan tenaga non-ASN yang tidak masuk pangkalan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kami mendapatkan laporan dari kawan-kawan di berbagai daerah sudah ada PHK, terutama untuk honorer non-database BKN yang masa kerjanya di bawah 2 tahun, kata Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan atau FHNK 2I Tendik Sutrisno kepada JPNN Senin 10 Februari 2025. Agar tidak kelihatan melakukan PHK, lanjut beliau, dalam surat Pemda tertulis dirumahkan untuk honorer yang masa kerjanya di bawah 2 tahun dan tidak masuk basis data BKN. Sutrisno mengaku terenyuh saat mereka mengeluh belum 2 tahun atau mengeluh belum 2 tahun sudah diberhentikan. Namun di sisi lain, jika pemerintah tidak tegas, maka honorer yang masa pengabdiannya panjang, baik masuk database maupun tidak, nasibnya juga belum jelas. Tenaga honorer R2 dan R3 yang tidak mendapatkan formasi banyak sekali. Belum lagi honorer non-database BKN yang masa kerjanya di atas 2 tahun, terang beliau. Terhadap fakta-fakta tersebut, Sutrisno mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dicarikan solusinya. FHNK 2I menyuarakan aspirasi semua honorer termasuk yang mempunyai masa kerja di bawah 2 tahun. Penyelesaian honorer memang harus bertahap. Selesaikan dahulu honorer K2 atau R2, lalu R3, kemudian R4. Jika semuanya sudah terangkat ASN P3K yang masa kerja di bawah 2 tahun diselesaikan, ucap beliau. Dia pun menghimbau pengurus forum untuk mendekati Pemda seperti yang dilakukan
pengurus FHNK 2I Tendik Kabupaten Banyumas. Hubungan baik antara Forum Honorer dan pemerintah Kabupaten Banyumas membuat komunikasi cair. Usulan FHNK 2I Tendik untuk mengangkat R2 dan R3 dan peserta selesai tahap 2 tanpa formasi ke P3K paruh waktu disambut positif. Begitu pula usulan untuk pencairkan solusi bagi honorer yang tidak terdaftar di database BKN atau non-database BKN dengan masa kerja di bawah 2 tahun agar tidak diberhentikan. Hubungan baik dengan Pemda itu penting. Selain berjuang di pusat, pemerintah daerah juga harus dirangkul karena mereka yang memperkerjakan honorer dan mengusulkan ke pusat untuk diangkat menjadi ASN P3K, pungkas beliau. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tenaga honorer yang berjuang ke pemerintah pusat atau melakukan demo ke pemerintah pusat juga harus mendekati pemerintah daerah setempat. Karena apa? Daerah setempatlah yang nanti akan mengusulkan agar para tenaga honorer tersebut bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan juga untuk usulan yang baik adalah penyelesaian honorer harus bertahap. Selesaikan dulu honorer K2, setelah K2 atau R2 selesai, baru ke R3 atau tenaga honorer yang terdaftar di database BKN semuanya diselesaikan dulu. Setelah semuanya selesai, benar-benar selesai, kemudian baru ke R4. Secara otomatis nanti, secara perlahan, secara bertahap, seluruh tenaga honorer dapat diselesaikan. Tapi kalau dilihat pemerintah saat ini tidak semuanya dirangkul untuk mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024. Tapi hasilnya banyak sekali yang nasibnya masih ngambang, tidak diselesaikan satu persatu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi pemangku kebijakan supaya mendengarkan atau menyimak info atau video ini agar tergugah hatinya supaya mempedulikan atau lebih peduli sama tenaga honorer. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.